Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jadi kalau kita ini mau ngetes, saya ini termasuk orang yang hatinya baik atau tidak, gampang. Kita cukup koreksi dari tadi bangun tidur sampai sekarang, lisan kita yang dibicarakan bagus apa enggak? Termasuk baik pembicaraan melalui lisan ataupun ditulis. Itu rata-rata yang kita sampaikan itu apa? Kalau yang kita sampaikan itu rata-rata baik semuanya, enggak ada ngomongin orang. Enggak ada tuh nyampe apa? Adu domba dan lain sebagainya. Yang kita sampaikan itu bagus semuanya, maka itu tanda hati kita juga bagus. Tapi kalau bangun tidur langsung ngerasani tonggo, ngomongin tetangganya, habis itu mohon maaf nyampaikan omongan orang dan lain sebagainya, ngeritik sana ngeritik sini, mohon maaf, lah itulah kondisi hati kita. Jadi kalau mau tahu hati kita tuh seperti apa, tinggal kita lihat bagaimana kondisi lisan kita semuanya. Maka orang-orang soleh itu mereka sampai mereka tuh kadang kan banyak tuh kitab itu isinya bukan ulama nulis, tapi muridnya nulis ucapan daripada gurunya. Banyak yang seperti itu dikumpulkan. Anda bayangkan betapa bijaknya, karena indahnya perkataan yang beliau ungkapkan sehari-harinya, itu sampai bisa dijadikan sebuah kitab karya tulis. Nah kalau kita jangan coba-coba ditulis, bahaya nanti. Bahaya kalau kita nih, yang kita omongkan ini ditulis. Nah itulah, jadi menjaga lisan itu penting. Nah ini adalah nasihat, ini sehari-hari ini jadi membumi banget nih. Ini kehidupan kita sehari-hari beliau terangkan di sini apa yang harus kita lakukan. Di sini beliau menyatakan wa 'alaika an la tantiqa illa bi khairin. Pertama, kamu harus ngomong yang baik-baik. Jangan pernah kamu bicara kecuali itu kebaikan. Jadi kalau kita mau bicara kita ukur baik apa enggak ya. Enggak baik mau apa dibicarain. Oh ini bisa membuat orang ketawa. Tapi ada yang tersakiti apa enggak? Ada yang tersakiti apa enggak? Karena hidup kita ini bukan stand up comedy. Bukan bertujuan untuk membuat orang lain ketawa. Hidup kita itu adalah mencari keselamatan dunia akhirat. Benar kan? Makanya kalau mau ngomong baik apa enggak? Baik ya disampaikan, kalau enggak baik ya ngapain disampaikan? Ngapain kita ngotorin lisan kita? Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an qala khairan faghanima au sakata an syarrin fasalima. Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ini memang lafadznya berita tapi itu merupakan doa. Nabi itu mendoakan akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa sih? Orang yang ngomong baik maka dia beruntung. Atau dia diam gak ngomong buruk maka dia akan selamat. Jadi setiap saatnya dalam kehidupan kita itu bisa punya potensi mendapatkan rahmat Allah dengan cara yang sangat mudah. Dengan apa? Bicara atau diam, gitu aja. Bicara yang baik, kita beruntung dapat rahmatnya Allah. Diam, gak ngomong yang buruk, kita selamat juga mendapatkan rahmatnya Allah. Terus gimana Beb? Ya kalau mau bicara kita pikir dulu. Mau bicara kita pikir dulu. Ini yang mau disampaikan benar apa enggak? Itu yang pertama. Ya kan? Sekarang ini kan yang banyak bukan ahlul haq, ahlul hoax. Yang mau disampaikan ini benar apa enggak? Ini dulu dicek ya. Dicek. Mohon maaf. Dengan berkembangnya smartphone, ternyata penggunanya banyak yang enggak smart. Banyak yang enggak smart. Mau pernah lihat ada satu orang ahli psikolog begitu, dia buat perumpamaan. Ada truk ikan lewat, kemudian ikannya jatuh. Ada bagian ikan yang terjatuh hingga jalan itu penuh dengan
ikan. Ini kalau ditulis, beritanya ditulis, truk ikan jatuh sebagian barangnya sehingga ikan berceceran. Maka itu yang nge-like dan komen sedikit. Tapi kalau diganti, dari bawah aspal muncul ikan. Itu yang nge-like dan komen banyak itu. Kenapa? Karena semakin gak masuk akal orang semakin senang kadang-kadang. Benar apa enggak ini? Ya, mohon maaf. Sekarang ini kalau ada berita orang rajin ke masjid, enggak ada yang nge-share biasa. Coba ada berita artis cerai. Masya Allah. Semua orang langsung jadi pakar itu. Menurut saya penyebab perceraiannya adalah macam-macam. Nah berarti smartphone itu harus menjadikan kita semakin smart. Makanya kalau kita mau bicara pikir dulu benar apa enggak. Ini nomor 1. Benar atau tidak. Setelah benar atau tidak, mikir yang berikutnya. Mikir yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Manfaat atau madharat. Manfaat atau madharat. Kalau manfaat, sampaikan. Madharat, buat apa? Benar tapi madharat. Apa yang mau disampaikan? Apa pentingnya? Enggak ada, berarti enggak usah disampaikan. Berarti kalau kita lakukan itu, setiap saatnya kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.